Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Abu Fikri. Pada hari ini, saya nak menceritakan tentang nuzul Quran. Karena beberapa hari yang lalu, di seluruh Indonesia khususnya, diperingati hari saat Quran itu diturunkan di permukaan bumi ini. Tentu tepatnya pada malam 17 Ramadan, yaitu beberapa hari yang lalu. Jadi di sini saya hendak mengajak kita berpikir, karena kita punya akal. Sebagaimana Allah pernah menyatakan itu dalam Al-Quran. Surah Ali Imran. Apa bunyinya? Kata Allah, ini kata Allah tapi Muhammad yang menyampaikan. Min qablu hudalin nasi wa anzalal furqan. Artinya, sebelum Allah menurunkan petunjuk bagi semua manusia. Misalnya Taurat, Zabur, Injil, Quran, hadis. Terlebih dahulu Allah telah menurunkan kepada kita itu sesuatu yang bernama dengan nama Al-Furqan. Al-Furqan itu artinya suatu kekuatan, suatu energi yang dapat membanding. Dia membedakan yang baik dan yang buruk, yang halal dan yang haram, yang patut dan yang tidak patut. Itulah kehebatan Al-Furqan tadi. Dia bisa membedakan. Siapakah dia? Dia itu adalah akal kita, yang dengannya kita berpikir tentang segala sesuatu, termasuk masalah agama, termasuk masalah nuzul Quran hari ini. Dan perlu kita ketahui bahwa akal inilah alasannya kenapa Allah menurunkan Rasul, menurunkan Nabi, menurunkan kitab Quran, dan menurunkan kitab-kitab lain. Itu berdasarkan kita punya akal. Kalau tidak punya akal, tidak bakal turun Rasul, tidak bakal turun Nabi, tidak bakal turun kitab, tidak bakal. Artinya, akal inilah alat untuk kita memahami, menyelami, meneliti kebenaran hakikat daripada apa yang Allah turunkan kepada kita, khususnya kitab Quran. Nah, pada hari ini kita akan bercerita tentang itu. Versi akal fikir. Tapi jangan pula nanti, wah, Ustadz Abu Fikri itu susah. Kalau cerita agama, jarang dia pakai wahyu. Dia main akal selalu. Ya saya bilang ya wajar lah. Masa ya saya pakai wahyu?
Kan saya bukan nabi. Saya bukan nabi. Tidak mungkin saya pakai wahyu. Tetapi saya punya akal. Nah, dengan akal ini saya mencerna catatan wahyu yang ada pada kitab Quran. Jadi kita tidak boleh ikut-ikut saja, menurut-menurut saja, tanpa kita berpikir sebelum kita melaksanakannya. Ingat bahwa amal ibadah kita ini tertolak jika tidak diikuti dengan ilmu pengetahuan kita tentang apa yang kita amalkan. Walaupun amal itu benar, tertolak. Karena amal itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, itulah guna akal. Untuk kita berpikir, untuk kita menyelami dan memahami segala sesuatu, termasuk kitab Quran. Baik. Dahulu, seketika Nabi Muhammad berkata, "Zalikal kitab la raiba fihi hudalil muttaqin." Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma huwal kitab?" Apa kitab itu? Apa dianya kitab? Nabi senyum sambil menjawab, Al-Kitabul Quran. Kitab itu adalah Quran. Nah, seketika turun ayat yang berbunyi, Yasin wal Qur'anil Hakim. Sahabat bertanya lagi, "Ya Rasulullah, ma huwal Qur'an?" Wahai Rasulullah, apa itu Quran? Jadi dua pertanyaan sahabat kepada Nabi, apa itu kitab, apa itu Quran, menunjukkan kepada kita hari ini bahwa kitab buku ini, yang ini, belum ada. Quran buku ini belum ada. Bahkan semua catatan-catatan wahyu yang disampaikan oleh Allah melalui beliau, kemudian dari lisan beliau turun wahyu itu, dicatat oleh sahabat. Semua catatan itu waktu itu masih berada di atas pelepah korma, kulit, kayu-kayu, batu-batu, daun-daun kering, bahkan ada yang dari kain juga. Belum ada juz, belum ada nama surat, belum ada ayat, apalagi buku, belum ada. Nah, itu. Jadi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu semasa hidupnya beliau tidak ada mengajarkan tulisan, tidak ada. Beliau tidak ada mengajarkan buku yang bertuliskan seperti hari ini, tidak ada. Karena barangnya memang belum ada. Nah, adanya barang ini dimulai dari 2 tahun setelah wafatnya beliau. Nah, itu. Seketika pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dalam pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq itu terjadi perang antara orang Islam dengan orang Islam itulah. Orang Islam pertama itu adalah Abu Bakar Siddiq beserta sahabat-sahabat. Orang Islam yang kedua adalah orang Islam yang murtad pada waktu itu. Bahkan ada yang menjadi nabi. Misalnya Musailamah Al-Kadzab, Sajah Tamimiyah, macam-macam itu. Nah, mereka ini yang menentang, merongrong kekuasaan Abu Bakar sebagai khalifah pada waktu itu. Bahkan mereka murtad. Nah, terjadi perang antara Abu Bakar bersama sahabat melawan mereka, para pengkhianat-pengkhianat agama waktu itu. Nama perang itu adalah Perang Yamamah. Nah, dalam perang itu tadi gugur 70 orang hafiz wahyu. Ingat, hafiz wahyu, bukan hafiz Quran. Mereka yang hafal tentang wahyu yang diturunkan. Mereka yang menulis itu pada kotak, pada daun,
pada kayu, pada kain, pada kulit-kulit hewan. Nah, mereka-mereka ini yang 70 orang itu gugur. Nah, berdasarkan kejadian itu, timbul kekhawatiran Imam Ali. Ali karamallahu wajahahu. Ali yang dimuliakan oleh Allah wajahnya. Karena beliau seumur hidup belum pernah melihat alat vitalnya sendiri. Itu hebatnya beliau. Nah, dikatakan oleh Ali kepada Umar, "Ya Umar, apakah Anda tidak melihat kekhawatiran dalam kisah perang Yamamah kemarin?" Jadi Umar bertanya, "Apa maksudmu Ali?" "Ya, saya khawatir yang 70 orang gugur itu para hafiz-hafiz wahyu. Jadi seandainya nanti kalau beliau-beliau itu sudah tidak ada, kita juga sudah tidak ada, bagaimanakah catatan wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah yang tengah tertulis di atas pelepah kurma, batu-batu, kayu-kayu, kulit-kulit hewan? Nah, itu bagaimana itu? Maksudmu?" Nah, maksudku, mari kita klasifikasikan. Kita buat suatu pola. Kita kumpulkan semua catatan wahyu itu. Kita buat juznya. Kita buat nama suratnya. Kita buat ayat-ayatnya. Kita buat tanda-tandanya. Wah, waktu itu Umar melotot. "Hei Ali, jangan sekali-kali engkau mencoba memerintahkan kepadaku melakukan sesuatu yang tidak pernah dibuat oleh Rasulullah." Itu bid'ah, kata Umar bin Khattab. Tapi begini Mar, santai dulu, jangan main marah-marahan. Cobalah engkau renungkan. Kita enak, ada persoalan sedikit, nanya kepada Rasulullah. Nah, dijawab. Makanya di era kita ini hadis tidak ada. Tuh. Nah, setelah beliau wafat, beliau kembali ke tempat semula. Kita masih enak. Karena ada orang-orang yang memang dekat dengan Nabi dan tahu persoalan hukum agama pada waktu itu. Tapi nanti, seketika kita sudah tidak ada lagi. Anak kita sudah tidak ada lagi. Cucu kita sudah tidak ada lagi. Bagaimana nasib generasi ke depan untuk memahami hidup ini? Agar mereka selamat ke akhirat. Renungkan itu Umar. Renungkan. Jangan main marah-marah dulu. Akhirnya Umar berpikir, waduh, iya juga ya. Nah, akhirnya setujulah Umar untuk melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Ali bin Abi Thalib. Lalu mereka berdua datang kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, mengajukan persoalan ini, menyampaikan usulan ini. Jawabnya sama, marah juga. Seakan-akan Umar, Ali sedang mengajak Abu Bakar Siddiq untuk melakukan sebuah yang disebut dengan bid'ah. Nah, setelah dijelaskan, barulah Abu Bakar paham, mengerti. Nah, dipanggil Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini adalah sekretaris Nabi, sekretaris utama beliau. Nah, ini anak angkat beliau nih. Nah, Zaid langsung ngomong, "Hei Abu Bakar, apakah mentang-mentang Anda khalifah, Anda presiden, Anda tidak memerintahkan kepada saya sesuatu yang tidak pernah dibuat oleh Rasulullah?" Maka dijelaskan oleh Abu Bakar, oleh Umar dan Ali, maka Zaid pun ikut. Nah, sejak itulah barulah semua catatan wahyu yang ada di pelepah kurma, kayu-kayu, tulang-tulang, daun-daun kering, kulit hewan tadi dibuat juznya, dibuat nama suratnya, dibuat ayat-ayatnya, dibuat beberapa tanda di situ. Barulah ada sesuatu yang waktu itu sudah mulai disebut dengan Quran. Tapi suhuf. Suhuf itu artinya lembaran-lembaran yang terlepas. Belum dalam bentuk kitab hari ini, belum. Nah, itu sebabnya kenapa sahabat bertanya kepada Nabi, "Mahwal kitab ya Rasulullah?"
Kata Nabi, Alkitabu Quran. Mahwal Quran ya Rasulullah. Kata Nabi, nanti Bapak lihat, saudara lihat surat Al-Ankabut ayat 49. Di situ ada balhuwa ayatu bainatu fis sudur wa ma yajhadu bi ayatina ila zalimun. Sesungguhnya kitab itu adalah Quran, Quran itu adalah ayat tanda Tuhan ada di dalam dada kamu. Tidak ada yang mendustakan dia ini kecuali orang-orang yang zalim. Siapa itu ayat? Siapa itu tanda Tuhan yang ada dalam dada? Itulah dia roh kita. Ruh itulah diri kita yang sebenar diri. Itu yang diajarkan Nabi dalam artian membaca Quran. Itu. Karena dialah yang bertuhan. Karena dialah yang berasul. Karena dialah yang beragama. Dia itu. Ini kalau ini itu casing, bungkusnya doang. Nah, itu alat bekerjanya, kendaraannya, kendaraan si beliau ini. Nah, itulah alasannya mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat pertama itu surat Al-Alaq. Ayat yang pertama bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha menciptakan. Nah, di kita ini kan setelah 1500 tahun ditinggalkan oleh Rasulullah, akal kita tidak main. Kita cuma pandai membaca, menerjemahkan. Akal tidak main. Tidak kita tanyakan bagaimana, kenapa kok suratnya Al-Alaq yang pertama, kok ayatnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yang pertama. Kenapa? Nah, inilah jawaban daripada kisah di zaman Adam alaihissalam dulu. Nah, itu dia. Jadi sewaktu Adam belum dijadikan, para malaikat dipanggil oleh Allah. Wah, dipanggil. Hai malaikatku. Wahai para malaikatku. Ini ja'ilu fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan di bumi itu khalifah, pemimpin, penguasa berdasarkan ajaranku. Aku nak buat itu. Jadi malaikat spontan menjawab. Apa kata para malaikat? Ataja'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Qala ini a'lamu ma la ta'lamun. Jadi seketika malaikat berkata, adakah engkau hendak menjadikan lagi makhluk di muka bumi yang kerjanya iri-irian, dengki-dengkian, benci-bencian, belago betinju, berbunuh-bunuhan, bertumpah darahan. Masih nak buat lagi ya Allah. Nah, kenapa malaikat berkata sedemikian? Karena generasi Adam yang hari ini kita ada di dalamnya, itu adalah generasi yang ke-70. Di atas kita, generasi yang ke-69, itulah generasi bangsa jin yang dipimpin oleh Azizal bin Janu yang nantinya dia bernama dengan nama Iblis. Itu generasi 69. Jadi generasi 1 sampai generasi 69 itu berbunuh-bunuhan itulah kerjanya. Bertumpah darahan. Mungkin kalau bahasa Bengkulu, malaikat inilah pernah 69 generasi dia sabarkan diri untuk tidak memprotes. Kali ini dia protes. Tapi Allah jawab. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang tidak kamu ketahui. Itu. Akhirnya malaikat diam. Sami'na wa ata'na ya Allah. Kami dengar dan kami taati.
Sudah. Yang menjadi gaya tarik bagi kita hari ini, apa yang Allah ketahui, yang malaikat tidak tahu. Yang Azizal bin Janu alias Iblis CS tidak tahu. Yang generasi awal sampai 69 tidak tahu. Apa itu? Ternyata, saudara-saudaraku, yang tidak mereka ketahui adalah alimul asma. Ilmu tentang nama-nama. Makanya di ayat berikutnya dikatakan, wa alama adama asma'a kullaha. Suma araduhum alal malaikat. Mengajarkan Allah kepada Adam tentang nama-nama. Kemudian mengajukan kepada malaikat. Faqala, maka berkata Allah, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shodiqin. Nah, kamu pacak-pacak protes baik malaikat. Sekarang tunjukkan kepadaku, apa itu nama-nama? Jika kamu memang benar. Ya malaikat karena dia tidak tahu memang. Jin memang dia tidak tahu. Ada waktu itu mereka diam saja sambil berkata, subhanaka la ilma lana illa ma'alam tanah. Innaka anta alimul hakim. Ya Allah, Maha suci Engkau. Kami memang tidak tahu apa-apa kecuali apa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Itu sesungguhnya Engkau itu adalah maha hikmah, maha mengetahui. Qala, maka berkata Allah kepada Adam, ya Adam, ambihum bi asma'im. Adam, sampaikan kepada mereka, tunjukkan ilmu tentang asma. Akhirnya apa terjadi? Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Qala, maka seketika itu Adam memberikan informasi, mengajarkan apa itu nama. Maka Allah berkata, alam aku lakum, inni a'lamul ghaibas samawati wal ard, wa alam matubduna, wa ma kuntum taktumun. Nah, setelah Allah menyampaikan itu, nah kan, kata Allah, benarlah pernyataanku, aku ini tahu yang gaib-gaib. Tahu yang di langit, yang di bumi, dan apa yang di hati kamu aku tahu. Nah, kamu protes tuh kenapa? Aku tahu. Nah, inilah alasannya. Kenapa aku tidak menciptakan kembali generasi yang ke-70. Khalifah di muka bumi. Karena mereka tahu apa itu asma. Apa itu nama. Dengan ilmu ini, mereka tidak akan benci-bencian, iri-irian, dengki-dengkian, dan saling bermusuh. Tidak akan. Dengan catatan, mereka mengamalkan alimul asma tersebut. Tuh. Nah, ini yang perlu kita pikirkan, apa itu alimul asma. Di zaman Nabi Sulaiman pun keluar lagi kalimat ini. Innahu Sulaiman. Innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dia itu Sulaiman. Sesungguhnya dia itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Apa itu bismillahirrahmanirrahim? Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang dengan nama Allah itu siapa? Sulaiman tahu waktu itu. Dan kita juga harus tahu hari ini. Itulah rahasianya dibukakan oleh Allah melalui Rasulullah pada surat Al-Alaq ayat 1 tadi. Nah, jadi seketika sahabat mendengarkan Nabi berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahai sahabatku, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Sementara bukunya tidak ada, catatannya tidak ada, maka sahabat jadi senyum-senyum. Wah, ini Nabi ini kenapa ini? Rasul ini kenapa ini? Guru besar ini kenapa ini? Nyuruh baca, bukunya tidak ada. Nyuruh baca, tulisannya tidak ada. Senyum-senyum mereka. Ditambah lagi dengan pengertian mereka terhadap beliau waktu itu. Nabi ini kan tidak bisa menulis. Tidak bisa membaca. Lucu saja. Kalau kita salah nanti dalam pembacaan, bagaimana dia menunjukkan? Makanya mereka senyum sini, senyum situ. Tengok sini, tengok situ. Kata Nabi, ayo sudah.
Kamu tuh pasti senyum-senyum tuh mentertawakan saya. Gitu, pasti. Oh, enggak ya Rasulullah, kami enggak pernah mentertawakan Anda, tidak. Ada, saya tahu. Nah, Nabi kan bisa membaca isi dalam dada sahabat. Maka begini sahabat-sahabatku. Yang aku maksud ikro di sini artinya adalah dengarlah, lihatlah, rasakanlah sesuatu itu untuk suatu kepahaman. Itu ikro. Itu ikro. Karena pendengaran, penglihatan, perasaan itu alat baca kamu. Alat baca kita semua. Nah, itu yang penting kalian ketahui, kata Nabi. Tapi ingat, kalian tidak akan bisa mendengar, tidak akan bisa melihat, tidak akan bisa merasakan sesuatu, tidak akan bisa memikirkan sesuatu kalau tidak dengan nama Tuhan. Nah, begitu. Bertanya sahabat, ya Rasulullah, apa itu yang dengan nama Tuhan? Nah, jadi nama di sini mulai terungkap. Di zaman Adam tidak terbuka secara jelas. Di zaman Nabi Sulaiman tidak terbuka secara jelas. Di zaman Nabi Muhammad rahasia ini dibuka. Apa itu yang dengan nama Tuhan? Mana dianya ya Rasulullah? Dikatakan oleh Nabi, yang dengan nama Tuhan itu ada dalam dada kamu masing-masing. Namanya ruh. Nah, yang datang daripada Tuhan, habis tugas nanti kembali kepada Tuhan. Itulah ruh, itulah diri kamu yang sebenar diri. Dia itu bernama dengan nama Tuhan. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, nama Tuhan yang keberapa yang disandang oleh ruh tadi? Nama Tuhan yang keberapa yang disandang oleh kami, yang sebenar kami tadi? Dijawab oleh Nabi, nama Tuhan yang ketujuh. Nah, mulai dari Allah, Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mukmin. Nah, itu. Mukmin itulah nama daripada ruh tadi yang Allah berikan kepada setiap ruh. Itu yang nama Tuhan yang dinamakan kepada semua ruh. Namanya mukmin. Makanya kalau Allah berkata, ya ayyuhallazina amanu, itu panggilan itu diarahkan kepada ruh. Semua ruh yang alam dada insan. Bertanya sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kok dia bisa dikatakan mukmin atau percaya kepada Tuhan? Bagaimana kisahnya? Apakah mereka percaya kepada Tuhan karena sering mendengarkan ceramah nabi-nabi, ceramah ustadz, atau membaca-baca buku? Ya endaklah, kata Nabi. Enggak. Mereka itu beriman, percaya kepada Tuhan dengan cara langsung. Maka di situ Nabi membacakan surat Al-A'raf 172. Wa iz akaza rabbuka min bani Adam min zuhurihim zuriyatahum wa ashhadahum ala anfusahum alastu birabbikum qalu bala syahidna antakulu yaumal qiyamah inna kuna an hazal ghafilin. Artinya, ingat, seketika Allah mengeluarkan semua roh anak Adam, kami angkat saksi atas diri mereka satu persatu. Kami tanyakan kepada mereka, hei, adakah tidak aku ini Tuhan kalian? Nah, karena dia melihat Tuhannya, dia mendengar suara Tuhannya, dia berhadapan langsung dengan Tuhannya, tentu dia menjawab. Apa jawabannya? Bala syahidna. Benar, engkau Tuhan kami dan kami menyaksikan. Artinya kami mendengar, kami melihat, kami merasakan, dan kami menghadapimu, wahai Tuhan. Kami percaya. Nah, sejak itulah Allah sendiri memberikan nama kepada mereka. Dengan nama orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam bahasa Arab, Al-Mu'min. Panggilannya, ya ayyuhallazina amanu. Nah, itulah dia, ruh tadi. Itulah dia asma, itulah dia nama. Karena
Allah itu mempunyai dasar pokok penciptaan semesta alam. Pertama, zat. Ini merujuk kepada Allah sendiri. Yang kedua, sifat. Merujuk kepada Nur Allah Muhammad. Yang ketiga, asma. Asma itu ruh. Asma itu diri sebenarnya diri pada kita. Itu yang diceritakan oleh Allah kepada Adam waktu itu. Diceritakan kepada Sulaiman juga. Diceritakan kita hari ini. Oleh Ustadz Abu Fikri. Itu. Nah. Yang keempat, if'al. Zat, sifat, asma, if'al. If'al apa itu? If'al tubuh. Suara Allah tidak nyata, melainkan nyata pada Muhammad Rasulullah. Suara Rasul tidak nyata, melainkan nyata pada ruh. Suara ruh tidak nyata, melainkan nyata di lisan kita, di perbuatan kita, di perkataan kita. Maka dikehendaki oleh Allah, kita ini menyuarakan, mengatakan, memperbuat perbuatan Allah yang nyata pada Rasul, perbuatan Rasul yang nyata pada ruh, perbuatan ruh yang nyata pada fisik kita. Itulah yang disebutkan pengabdian. Itu yang disebut abudun, penyembahan. Itu dia. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak akan kujadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, untuk abudu denganku. Itulah maksudnya. Aku tidak jadikan jin, tidak jadikan manusia, selain untuk menyuarakan suaraku, mengatakan kataku, memperbuat perbuatanku di atas alam semesta. Itulah kenyataanku di alam semesta. Maka real Allah, nyata Allah. Di mana tempat nyata Allah? Pada Muhammad. Di mana tempat nyata Muhammad? Pada ruh. Di mana tempat nyata ruh? Pada tubuh kita. Begitu tingginya siapa kita. Cuman kita selalu merendahkan diri kita, menghancurkan harkat kita karena kita memang belum tahu diri. Bukan tidak tahu, belum tahu diri. Oke. Ini seri 1 Nuzul Quran versi Abu Fikri. Insyaallah kita akan nyambung lagi pada session kedua. Oke. Selamat bertemu lagi di session kedua.